ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kata-kata yang tidak diketahui di dinding batu menimbulkan emosi yang kuat yang menyebabkan Luo Feng merasa seolah-olah dia berada di bawah pengaruh badai gila. Di dekat telinganya, terdengar geraman rendah dan samar yang terdengar, seolah-olah makhluk purba yang agung sedang mengaum. Mati satu demi satu, mati satu persatu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa. Saya dipenuhi dengan keengganan, sangat enggan. Petik 2. Segera setelah itu, Luo Feng sadar kembali. Kata-kata ini mengandung emosi yang begitu kuat, dan juga mengandung tekadnya. Luo Feng terdiam mempelajari hal ini. Eksistensi yang mengintimidasi yang dimusnahkan selama era reinkarnasi yang tidak diketahui siapapun, hanya meninggalkan kata-kata untuk dapat mencapai ini, betapa kuatnya dia. Selain itu, kata-kata ini dan kata-kata yang ditransmisikan oleh harta sejati adalah sama. Harta karun sejati, satu demi satu dilahirkan, namun tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya. Alam semesta utama, Universe Ocean, atau yang lain. Sekarang, dari kelihatannya, banyak harta sejati yang telah diturunkan mungkin terkait dengan peradaban tirani yang telah dimusnahkan. Luo Feng berspekulasi pada dirinya sendiri, lalu berbalik untuk melihat gurunya di sampingnya. Sitting Mountain Gaze memandang tanpa sepatah kata pun. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan terpengaruh oleh emosi kuat yang terpancar dari kata-kata itu, tetapi ekspresi wajahnya samar-samar sedih. Butuh beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, menatap Luo Feng, dia berkata, "Luo Feng, makhluk agung misterius yang meninggalkan kata-kata ini lebih kuat dariku. Lebih kuat dari master tertinggi alam semesta lainnya. Saya kira bahkan guru asal dari ras manusia mungkin tidak dapat mengalahkan makhluk hebat ini. Hanya leluhur asli dari dua alam semesta tanah suci yang entah bagaimana bisa sebanding. Betapa kuatnya dia, namun akhir hidupnya begitu tragis." Sitting Mountain Gaze menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Mulai hari ini, samudra alam semesta kita aktif di 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci. Tapi ribuan dan jutaan era reinkarnasi kemudian, siapa atau ras dan klan mana yang bisa bertahan? Ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui." Luo Feng sejenak terkejut. Itu benar. Mereka tidak akan bisa hidup selama itu, selama mereka bisa hidup melalui 3 era reinkarnasi lagi. Saat ini, untuk sejumlah besar makhluk besar, hanya mereka yang berasal dari 2 tempat suci yang dapat bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, akan terlalu sulit untuk menciptakan alam semesta tanah suci lain bagi mereka untuk hidup. "Guru." Tatapan Luo Feng setajam pisau, dan dengan nada ringan namun tegas, dia berkata, "Kita mungkin hanya memiliki secercah harapan, tapi setidaknya 2 tanah suci masih ada di sana. Kita masih bisa melihat harapan? Tidak peduli apa, kita harus memberikan yang terbaik. Saya hanya hidup selama ratusan ribu tahun. Itu terlalu singkat dibandingkan dengan 1 era reinkarnasi, bisa mencapai tempat saya hari ini, bagaimana dengan jutaan dan miliaran tahun? Atau bahkan lebih lama dari itu, saya yakin saya bisa mencapai tempat yang lebih tinggi. Jika tidak ada jalan di depan, saya akan membuat jalan saya sendiri. Selain itu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada makhluk hebat yang berhasil sebelumnya." Petik 2. Sitting Mountain Gaze memandang Luo Feng, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Haha, saya mungkin sedikit terpengaruh oleh kata-kata itu. Menjadi muda tentu berbeda. Anda begitu penuh semangat. Dengan kekuatan seperti itu, Anda akan berbeda dari orang-orang tua yang telah hidup melalui waktu yang lama dan tak berujung namun belum dapat mencapai terobosan apapun. Waktu yang lama telah mengikis semangat mereka. Anda harus menempatkan hati Anda ke dalam ini. Siapa tahu, di masa depan, saya mungkin perlu mendapatkan bantuan dari Anda." Petik 2. Dapatkan bantuan dari. Jantung Luo Feng berdetak kencang. "Ayo pergi." Sitting Mountain Gaze memberi isyarat. "Kita harus melihat untuk melihat apa lagi yang ditinggalkan makhluk hebat yang tinggal di sini berabad-abad lalu ini." Baiklah. Luo Feng mengikutinya. Luo Feng dan Sitting Mountain Gaze adalah makhluk yang luar biasa. Mereka berkeliling sebagai seberkas cahaya, dan yang mereka butuhkan hanyalah satu pandangan sekilas ke segala sesuatu di sekitar mereka. Semua yang mereka pindai akan diingat dengan baik dan diingat. Dan, tentu saja, kecepatan mereka akan sangat cepat. Seluruh pulau sangat sepi, pikir Luo Feng. Ini sangat berbeda dari tempat lain di Deep Abyss.
Tidak ada satupun tanaman atau satupun yang berharga di pulau ini. Hanya istana tak berujung. Tiba-tiba, di depannya, Sitting Mountain Guest mengambil langkah lebar dan "Sow." Dia tiba jauh di istana ketiga di dalam aula istananya. "Luo Feng, datang ke sini." Suara Sitting Mountain Guest tampak sedikit gelisah. Luo Feng mempercepat, dan dalam sekejap, dia telah tiba di dalam istana. Di istana besar itu, di dalam halamannya yang luas, ada beberapa patung yang dihias dengan indah. Di halaman yang sama, ada juga dinding batu raksasa yang dimaksudkan untuk tujuan dekoratif. Tingginya sekitar 1000 meter dan lebar 2000 meter. Keseluruhannya memancarkan aura kuat yang tak terukur. Ini adalah kata Luo Feng. Dia tahu dengan jelas pada pandangan pertama bahwa dinding batu ini berisi diagram ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat kecil sehingga akan diukur pada skala nanometer dan tampaknya tertanam di dinding batu. Tampaknya itu adalah sarang mereka di mana mereka semua akhirnya berkumpul untuk membentuk diagram ukiran rahasia 3 dimensi yang aneh dan besar. Hong, sebuah aura dibebankan pada kesadaran Luo Feng. Dinding batu yang semula ada di hadapan mereka telah mengalami perubahan total. Sekarang, tampaknya berisi dunia lain yang dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti bentuk kehidupan dari ras batu, ras logam, atau bahkan daging dan golongan darah. Miliaran makhluk hidup berlutut ke arah tertentu, menyembah sambil mengucapkan kalimat yang sama secara serempak, "Iblis terbelah. Iblis terbelah. Perpecahan iblis." Suara terputus-putus itu seperti tsunami. "Luo Feng, bangun." Dampak dari kekuatan dewa yang kuat menyebabkan Luo Feng terbangun dengan kaget. "Guru!" Luo Feng berbalik untuk melihat guru, merasa kewalahan dengan keterkejutan. "Itu sangat menakutkan. Teknik apa ini?" Dia telah mempelajari diagram ukiran rahasia dan dengan cermat mempelajari diagram ukiran rahasia miniatur alam semesta. Tetapi ketika membandingkan diagram ukiran rahasia miniatur alam semesta dengan dinding batu di depannya, yang berisi diagram ukiran rahasia yang luas dan misterius, itu seperti membandingkan satu nyala api dengan seluruh bintang. Luo Feng akan bertaruh bahwa pemandangan yang dia saksikan sebelumnya disebabkan oleh diagram ukiran rahasia di dinding batu itu. Apapun yang dibuat ukiran itu, jika tekniknya benar-benar dijalankan untuk melepaskan potensi sebenarnya, itu akan sangat kuat sehingga miliaran jiwa akan tunduk padanya. Atau setidaknya penguasa alam semesta tidak akan mampu melawannya dan akan diperbudak olehnya dalam sekejap. "Kamu cukup berani," kata Sitting Mountain Guest. "Saat kamu tiba, kamu langsung melihat dinding batu yang dipenuhi oleh diagram ukiran rahasia itu. Ukiran di dinding batu ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno. Mereka sangat dalam di luar imajinasi. Bahkan aku hanya bisa memahami sedikit saja." Sitting Mountain Guest menunjuk ke suatu tempat yang jauh ke satu sisi dan berkata, "Saya pikir Anda harus melihat sisi ini terlebih dahulu." Luo Feng melihat ke arah yang ditunjuk gurunya. Ada dinding di halaman. Di dinding ada beberapa kata. Maknanya jelas hanya dengan satu pandangan. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh makhluk hebat yang sama dari sebelumnya, orang yang sama yang telah meninggalkan kata-kata gila yang membawa emosi yang begitu kuat. "Saya akhirnya mencapai terobosan, tetapi kematian akan segera menimpa saya. Betapa enggannya aku. Betapa menyesalnya aku. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Satu persatu, mereka semua mati. Saya mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi dan memahami teknik terhebat saya, tetapi tetap saja, saya sudah terlambat." Diagram ukiran rahasia ini mewakili pengetahuan yang hilang, selama puncak tertinggiku, puncak tertinggiku. Meski singkat, kata-kata ini sepertinya menyampaikan pikiran yang terdengar lebih sedih daripada marah. Melihat pesan yang tertinggal di dinding batu, Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa diagram luar biasa dari ukiran rahasia yang tampaknya tertanam di dinding sebenarnya mewakili puncak tertinggi makhluk agung itu. "Ini bukan pertama kalinya saya membuat penemuan seperti itu," kata tamu Gunung Duduk. Di 3 negeri paling berbahaya, beberapa tanah inti memiliki monumen yang ditinggalkan oleh makhluk super dari era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Jumlah monumen yang saya temui sejauh ini, termasuk kali ini, adalah 9. Beberapa dari mereka sangat berguna sementara yang lain sama sekali tidak berguna. Luo Feng mengangguk. Dia juga telah memperoleh relik Jie Fanzi sebelumnya, sehingga dia bisa mengerti apa yang dimaksud gurunya.
Master tertinggi alam semesta yang bisa mencapai tanah inti dari 3 tanah paling berbahaya akan dapat menemukan berbagai peninggalan. Ini sama sekali tidak aneh. Makhluk ini hanya ingin membuktikan dirinya. Duduk gunung tamu menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk mewariskan warisan apapun, karena jika dia ingin mewariskan apapun, bahkan jika tidak ada panduan terperinci, dia akan meninggalkan setidaknya selusin diagram ukiran rahasia, dari bawah ke atas, untuk generasi selanjutnya untuk direnungkan dan dipelajari. Namun dia hanya meninggalkan satu set diagram ukiran rahasia yang sangat kuat. Bahkan saya merasa tidak mungkin untuk berkultivasi. Siapa lagi yang bisa mencapai kultivasi ini? Klan Mata Ilahi beruntung sebelumnya, untuk menemukan satu set monumen warisan lengkap yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno. Duduk gunung tamu menghela nafas. Kenapa aku tidak bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Luo Feng, sudah kubilang jangan melihat ke dinding batu. Kenapa kau melihatnya lagi? Sitting Mountain Gas mau tak mau mengomel Luo Feng. Pada titik waktu ini, tatapan Luo Feng terpaku pada dinding batu. Apa yang dia amati hanyalah salah satu sudut dinding, itu tidak seperti sebelumnya, di mana dia melihat seluruh diagram. Di sudut itu, yang mungkin hanya 1/10.000 dari keseluruhan diagram ukiran rahasia, dia bisa melihat diagram miniatur yang tak terhitung jumlahnya dari ukiran rahasia yang dibangun di sekitar satu sama lain, hingga menembus dinding batu. Ada semacam perasaan aneh, seolah-olah alam semesta adalah partikel fundamental dan partikel fundamental berkumpul kembali untuk membangun jiwa. Diagram miniatur ukiran rahasia itu semuanya sangat indah. Luo Feng benar-benar terpesona dengan cara mereka dibangun. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, kilat, listrik, dan sinar cahaya. Ruang dan waktu, hukum fusi, omong kosong apa? Tak satu pun dari ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu lebih ajaib, lebih tak terduga. Luo Feng benar-benar terkejut. Tiba-tiba, Luo Feng, bangun, duduk Mountain Gas berteriak. Luo Feng berbalik untuk melihat gurunya. Guru, kali ini saya tidak terpengaruh oleh musik. Saya berpikiran jernih dan terjaga. Kamu telah melihatnya selama lebih dari 3 hari. Sitting Mountain Gas menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Apakah aku akan berdiri di sini selama ini? Diagram ukiran rahasia ini mistis dan tidak dapat diprediksi, tetapi tidak sesuai dengan jalan hidup saya. 3 hari, Luo Feng terkejut, seluruh pikiran dan tubuhnya telah tenggelam dalam begitu lama. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Guru, diagram ukiran rahasia ini sangat mendalam. Saya pikir bahkan jika saya memiliki miliaran tahun, saya masih tidak dapat memahaminya secara menyeluruh. Namun, dari strukturnya yang paling mendasar, saya menyadari, aliran diagram ukiran rahasia ini seperti cermin hidup saya, menunjukkan kepada saya bahwa pencapaian saya dalam studi diagram ukiran rahasia telah stagnan di batas ksatria alam semesta untuk waktu yang lama. Terlalu panjang. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan saya untuk sebuah terobosan. Duduk gunung tamu tertawa. Haha, ya, mungkin tidak berguna bagi saya, tetapi mempelajari diagram ini telah menjadi bagian dari Anda selama beberapa waktu. Studi diagram ukiran rahasia diperlukan untuk terus mengamati diagram ukiran rahasia yang semakin banyak. Semakin banyak Anda belajar, semakin tinggi kemungkinan terobosan. Anda berada di sini selama 3 hari, jadi saya telah melihat mereka selama 3 hari. Saya juga telah memahami beberapa dari mereka. Dari dalam, saya telah memahami 5 diagram ini. Anda harus datang untuk melihatnya. Petik 2. Hua. Duduk gunung tamu menunjuk ke dinding yang menjulang tinggi di halaman tetangga, dan di dinding batu, ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Satu demi satu, diagram besar ukiran rahasia muncul, semuanya jauh lebih mendalam daripada diagram ukiran rahasia alam semesta mini. Itu adalah 5 diagram utama dari ukiran rahasia, dan mereka terukir di 5 bagian dinding yang berbeda. 5 diagram utama ukiran rahasia ini, dari apa yang saya pahami, semuanya memiliki kekuatan 1/1000 dari pengetahuan yang hilang itu, kata Sitting Mountain Gas. Dengan ini sebagai batu loncatan, kamu akan bisa memahaminya lebih cepat. Luo Feng menatap 5 diagram utama dari ukiran rahasia dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Memang, ini adalah entitas yang mampu membuat harta sejati tertinggi. Kemampuannya sangat kuat. Berhenti mencari, sekarang saatnya untuk keluar. Sitting Mountain Gas sambil tertawa berkata, pulau ini sangat sunyi, dan tidak ada banyak bahaya di sekitarnya.
Anda hanya perlu meninggalkan satu tubuh dengan kekuatan ilahi Anda untuk perlahan-lahan membangun pemahaman Anda. Apakah Anda tahu, di dunia luar, ada keributan besar terjadi? Saya sudah bisa merasakan ombak besar dari luar. Saya pikir mungkin ada pertarungan antara penguasa tertinggi alam semesta. Petik 2. Pertarungan antara penguasa tertinggi alam semesta? Luo Feng terkejut. Kalau tidak, aku tidak akan membangunkanmu. Duduk gunung tamu tertawa. Tinggalkan tubuh dengan kekuatan dewamu di sini. Ini mungkin lebih lemah, tetapi tidak ada yang menyerangnya, jadi itu akan baik-baik saja. Anda dapat meninggalkannya di sini untuk berkultivasi dan mendapatkan pemahaman dengan nyaman. Ayo pergi. Kami akan pergi dan melihat-lihat. Jika kita berhasil tepat waktu, mungkin kita masih bisa melihat pertempuran itu beraksi. Ceka-ceka. Siapa yang tahu? Yang terlibat mungkin adalah pencipta kapak besar dari ras manusiamu. Luo Feng tidak bisa tenang lagi mengetahui bahwa mungkin pencipta kapak besar sedang bertarung di luar. Guru, ayo pergi, kata Luo Feng. Dia melihat sekeliling. Dia melihat jejak kekuatan dewa yang tidak jelas terbang keluar dari tubuh dewanya, dan itu diringkas menjadi bentuk manusia. Itu adalah avatar. Satria alam semesta sudah bisa menggunakan avatar dengan mudah. Namun sangat sulit bagi petarung abadi untuk menggunakannya, karena mereka memiliki kekuatan dewa yang lemah. Jika mereka tidak dapat memisahkan kekuatan dewa yang cukup, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan kesadaran. Jika mereka memisahkan 50% dari tubuh dewa mereka, tubuh dewa yang terpisah akan sangat lemah, jadi tidak biasa bagi pejuang abadi untuk memisahkan kekuatan dewa mereka. Namun, jauh lebih mudah bagi ksatria alam semesta untuk melakukannya. Ketika bintang asli pertama kali dibuka, banyak ksatria alam semesta dari aliansi Hong meninggalkan avatar. Oke. Ayo pergi sekarang. Duduk gunung tamu tidak ragu-ragu. Setelah hanya beberapa detik, gunung Qian yang menjulang tinggi mulai mengapung, dan terbang ke titik tertinggi. Kemudian Sitting Mountain Gas menampilkan gambar ukiran raksasa itu, yang memicu ruang misterius, dan itu dipindahkan. Hanya sebuah danau, pulau, dan avatar yang tersisa di ruang misterius. Gunung Qian muncul lagi dari es. Gunung Qian segera terbang menjauh, dan mengabaikan bahaya apapun. Dibandingkan dengan tempat lain di jurang maut, ruang misterius adalah negeri fantasi yang damai. Luo Feng memujinya. Tidak ada bahaya, dan itu benar-benar damai. Tidak heran bahwa makhluk tertinggi tinggal di sana. Cara masuk dan keluarnya luar biasa. Saya telah melihat guru melakukan itu, tetapi saya masih tidak bisa mempelajarinya. Kamu akan mempelajarinya ketika kamu menjadi master tertinggi alam semesta. Sitting Mountain Gas melihat ke arah Luo Feng. Oh, benar, sebaiknya kau letakkan avatarmu di sana. Jangan hilangkan avatar Anda. Saya tidak punya waktu untuk mengirim Anda ke sana lagi. Petik 2. Saya mengerti. Luo Feng tersenyum. Dia mungkin bisa melawan beberapa master alam semesta dengan pencapaiannya di jalur ukiran. Namun, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan master tertinggi alam semesta dan makhluk hebat bahkan lebih menakutkan daripada master tertinggi alam semesta. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tertinggi dari makhluk hebat itu, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Hanya avatar. Dia hanya bisa tinggal di sana selamanya. Mata Luo Feng berbinar. Aku harus mempelajarinya apapun yang terjadi. Teknik saya bergantung padanya. Gunung terus menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan itu sudah 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Wow, Luo Feng memperhatikan kecepatan gunung. Guru, Anda terlalu cepat, dan ini sudah melewati operasi hukum. Beberapa master tertinggi alam semesta mungkin memperhatikannya. Petik 2. Sitting Mountain Gas sedang duduk di sana dan menuangkan anggur-anggur untuk dirinya sendiri. Apalagi yang harus kita lakukan? Terbang ke sana perlahan. Pertarungan akan selesai sebelum Anda bisa tiba. Petik 2. Tetapi, Luo Feng tidak punya jawaban. Mungkin butuh beberapa hari bagi mereka untuk sampai ke sana. Beberapa hari, perkelahian antara makhluk-makhluk besar sangat singkat, bahkan untuk penguasa tertinggi alam semesta. Setengah jam sudah lama sekali, kecuali mereka saling mengejar. Perkelahian mengejar bisa berlangsung selama puluhan ribu tahun, namun pertempuran habis-habisan sering berakhir dalam waktu singkat. Jika mereka lambat, mereka tidak akan dapat melakukannya, tetapi jika mereka cepat, mereka akan ditemukan. Tidak masalah jika kita ditemukan, kata Sitting Mountain Gas, mengambil cangkir anggur. Ayo, anggur ini enak.
Itu diberikan oleh seorang teman dari era alam semesta kedua setelah saya membuat harta yang benar untuk mereka. Cobalah. Luo Feng tertawa. Dia tidak akan khawatir tentang apapun jika gurunya tidak. Anggur itu dibuat setelah kamu memberinya harta sejati? Saya perlu mencobanya. Luo Feng berjalan. Duduk gunung melaju hingga 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Luo Feng hanya menyesap 2 kali. Hong! Gemetar itu mengintimidasi Luo Feng. Di sini, duduk gunung tamu berdiri. Dia melambaikan tangan kanannya, dan di sekelilingnya menjadi transparan. Gunung itu tidak menghalangi apapun lagi. Luo Feng melihat keluar, dan dia bisa melihat cahaya di luar. Angin sudah pergi, dan lava berhenti. Di depan pertarungan antara penguasa tertinggi alam semesta, energi yang dibawa dalam perahu semesta tampaknya lemah. Riak-riak itu membuat Luo Feng gemetar. Saya hanya bisa merasakan getaran setelah tiba di sini, namun guru merasakannya di ruang misterius itu. Luo Feng sekarang tahu betapa lemahnya dia dibandingkan dengan penguasa tertinggi alam semesta. Dia berhenti berpikir. Dia ingin mencari tahu apakah pencipta kapak besar ada di sana atau tidak. Duduk gunung tamu terkejut. Satu sisi memiliki master sejati ketiga dan master sejati keenam dari klan mata ilahi, dan sisi lain. Ini Brilliant Gold, emas cemerlang. Luo Feng pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Emas cemerlang, master tertinggi alam semesta, disebut Dewa Iblis Emas Cemerlang, juga dikenal sebagai anak iblis emas cemerlang. Dia adalah makhluk hebat dari salah satu dari 7 ras puncak dari era alam semesta kedua, klan Dream Eclipsing. Bentuk hidupnya berubah dalam beberapa keadaan khusus. Dia berubah menjadi bentuk anak kecil yang terlihat seperti dipahat oleh emas. Dia memiliki 13 lengan, dan dia memiliki 13 tubuh. Klan Dream Eclipsing hanya memiliki satu penguasa tertinggi alam semesta. Namun klan Dream Eclipsing masih merupakan ras puncak dari era alam semesta kedua dengan kekuatan Brilliant Gold Devil Child. Ini emas cemerlang. Luo Feng lega. Bagus, itu bukan kapak besar. Dia takut kapak besar akan terluka jika dia bertarung dengan klan mata ilahi karena dia. Luo Feng melihat ke arah mereka. Di kejauhan, ruang dan waktu dipelintir, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Di tengah adalah binatang aneh raksasa yang tampak seperti gurita. Itu memiliki 13 antena, binatang aneh itu tampaknya terbuat dari senjata. 13 antena memusnahkan segalanya. Hong, hong, hong. Meteor yang tak terhitung jumlahnya menghantam binatang aneh itu. 13 antena memercikkan semua meteor. Ada 2 sinar cahaya, keduanya sepanjang 1 juta kilometer, dan kedua sinar itu menikam binatang aneh itu berkali-kali. Dewa Iblis Emas Cemerlang, gumam Luo Feng. Tuan sejati ketiga dan Tuan sejati keenam. Mereka semua adalah makhluk terkenal dengan harta karun sejati yang terkenal. Brilliant Gold Devil God sedang melakukan Brilliant Gold Beast, yang hanya berada di urutan kedua dari harta sejati tertinggi dan dapat menyaingi Crazy Demon Extermination Godly Armor. Namun, jelas bahwa kekuatannya jauh lebih kuat di bawah Dewa Iblis Emas Cemerlang. Master sejati ketiga bernama Star True Master, dan dia melakukan meteor tanpa akhir. Itu adalah harta sejati tertinggi tipe domain. Itu bernama Kerajaan Bintang. Master sejati keenam bernama Green Eye True Master, dan 2 lampu hijau yang dia gunakan adalah harta sejati tertinggi tipe jiwa. Itu bernama Green Eye Light. Guru, Dewa Iblis Emas Cemerlang ini tidak menggunakan harta sejati tertinggi, namun dia mampu melawan Tuan sejati ketiga dan keenam, kata Luo Feng. Tidak, Sitting Mountain Gas menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertama-tama, Brilliant Gold sepertinya hanya menampilkan Brilliant Gold Beast saja. Namun ada harta sejati tertinggi tipe istana di tubuhnya? Emas cemerlang mana yang bisa ditolak dengan mudah? Tuan sejati ketiga dan Tuan sejati keenam juga tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Star True Master hanya menggunakan jenis domain harta sejati. Tuan sejati keenam adalah yang melakukan serangan. Selain itu, Anda harus tahu bahwa Tuan sejati ketiga memiliki 2 harta sejati tertinggi. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Benar. Baik Dewa Iblis Emas Cemerlang dan Tuan sejati keenam masing-masing memiliki 1 harta sejati tertinggi. Namun guru sejati ketiga memiliki 2 harta sejati tertinggi. Ini mengejutkan Luo Feng. Di alam semesta asli, beberapa penguasa tertinggi alam semesta bahkan tidak memiliki harta sejati tertinggi.
Namun, penguasa tertinggi alam semesta dari era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki harta sejati tertinggi. Mereka berdua tahu bahwa Dewa Iblis Emas Cemerlang memiliki harta sejati tertinggi tipe istana. Jadi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melukainya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka, duduk tamu gunung menjelaskan. Dewa Iblis Emas Cemerlang tidak ingin dipukul seperti itu, jadi dia menggunakan binatang emas cemerlang untuk melawannya. Yang aneh adalah kedua master sejati itu tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh Dewa Iblis Emas Cemerlang. Mengapa mereka belum menyerah? Mereka mungkin mentransmisikan suara mereka. Biar kulihat. Hong, cahaya hitam buram meresap dari Gunung Qian dan menghantam medan perang. Tamu gunung duduk, apakah Anda mencoba ikut campur? Kata suara marah, dan Luo Feng bisa merasakannya di bawah bimbingan Sitting Mountain Gas. Apakah kamu akan bergabung, Sitting Mountain Gas? Kata suara lain. Tuan sejati ke-6, saya hanya ingin tahu, kata Sitting Mountain Gas. Mengapa kamu menyerang Brilliant Gold ketika kamu tahu bahwa Brilliant Gold memiliki harta sejati tertinggi tipe istana? Kenapa kamu tidak menyerah? Duduk gunung tertawa. Saya tidak akan bergabung, karena saya tidak suka berkelahi. Tidak apa-apa bagi saya untuk menonton. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Brilliant Gold ini memiliki Extermination Godly Armor dan sayap perak. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi jika dia tidak memberikan barang-barang berharga kepada kita? Betul sekali, kami tidak dapat membunuhnya, tetapi dua master sejati lagi dari klan mata ilahi sedang dalam perjalanan. Bahkan jika dia memiliki harta sejati tipe istana tertinggi, kita bisa menyegelnya. Mata hijau, bintang, kata sebuah suara tinggi. Kalian ini tidak masuk akal. Pemusnahan Godly Armor dan sayap perak berada di jurang yang dalam, dan aku bilang aku memilikinya karena kalian menggangguku karena menghalangi jalanku dan menanyakanku pertanyaan tanpa sopan santun. Namun, saya tidak memiliki armor godly pemusnahan itu, dan saya juga tidak memiliki sayap perak. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda percaya? Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan percaya padamu? Teriak Master Sejati ke-6. Hanya karena aku di sini, aku memiliki harta yang sebenarnya, kata suara tinggi itu. Tamu gunung duduk ada di sana. Mungkin dia memilikinya. Apakah kamu benar-benar percaya aku memilikinya? Kata tamu gunung duduk. Sitting Mountain Gas, Anda adalah master top untuk menjadi master sejati bahkan di Universe Ocean. Mengapa Anda membutuhkan sayap perak dan armor pemusnahan godly itu? Anda bisa membuatnya sendiri. Master sejati ketiga terdengar santai dan santai. Selain itu, kamu adalah satu-satunya master tertinggi. Mengapa Anda bahkan menginginkan ini? Sebaliknya, Brilliant Golden membawa seluruh balapan, dan kemungkinan besar dia melakukannya. Petik 2. Duduk gunung tamu tersenyum. Namun, Dewa Iblis Emas Cemerlang sangat marah. Sudah kubilang aku tidak, tapi tak satu pun dari kalian percaya padaku. Suara itu semakin tinggi. Aku tidak akan mencoba membujukmu jika tidak. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut pada klan mata ilahi? Datang saja dan segel aku? Haha, datang saja. Semua orang tahu betapa mengesankannya ketika kalian 7 master sejati bekerja sama satu sama lain, dan saya yakin Anda memiliki keterampilan untuk menyegel saya. Namun, Anda hanya bisa menyegel saya sampai akhir era alam semesta ini. Setelah era ini, kalian semua akan mati. Namun, aku akan terlahir kembali dengan selamat. Adapun ras saya, mereka semua akan tinggal di alam semesta kecil saya, dan mereka semua akan aman. Master Iblis Emas Cemerlang jelas terlihat gila. Master tertinggi alam semesta sangat bangga, dan tidak mungkin mereka tidak akan marah karena mereka diganggu seperti ini. Tidak masalah bagaimana kamu mencoba melarikan diri, kata Master Sejati ke-6 dengan dingin. Tiba-tiba, semua bintang mulai mengenai binatang emas cemerlang. Dengan 2 lampu hijau, Dewa Iblis Emas Cemerlang perlu mencoba yang terbaik untuk keluar dari jurang maut. Jika dia diserang oleh Star Kingdom, dia tidak akan berhasil. Mereka terus berkelahi satu sama lain. Guru, emas cemerlang tidak merebut yang berharga, namun klan mata ilahi. Luo Feng mengerutkan kening. Duduk gunung tamu mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir klan mata ilahi datang ke sini untuk harta sejati? Mereka bahkan bukan harta sejati tertinggi. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka sangat berarti bagi klan?
Mereka hanya menggunakan barang-barang berharga sebagai alasan untuk tidak membiarkan Brilliant Gold kabur. Dan tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk melawan Brilliant Gold untuk menunjukkan keagungan mereka. Sebuah ungkapan muncul di benak Luo Feng. Bunuh ayam untuk menakuti monyet? Mereka yang berasal dari era alam semesta pertama menghadapi kematian terakhir, kata Sitting Mountain Gas. Apakah kamu benar-benar berpikir klan mata ilahi akan membiarkan diri mereka mati seperti itu, mengingat kekuatan mereka? Mereka pasti akan berjuang, dan ini baru permulaan. Luo Feng terus berpikir, berjuang? Apakah kita akan menunggu di sini, guru? Luo Feng ragu-ragu, mereka mungkin bertarung untuk waktu yang lama. 2 master sejati lainnya mungkin tiba, dan akan ada 4 master sejati. Petik 2. Tunggu, tentu saja, kata Sitting Mountain Gas. Kita perlu menunggu. Bagaimana kita bisa melewatkan sesuatu seperti ini? Luo Feng takut bahwa 4 tuan sejati akan menyerang tamu gunung duduk. Namun, Sitting Mountain Gas sangat bijaksana, jadi dia bisa memprediksi sebanyak itu. Luo Feng berhenti berbicara. Di jurang ke-9, riak yang begitu kuat. Kapak raksasa yang menjulang itu bergerak maju dengan cepat. Pencipta kapak besar telah merasakan riak itu sejak lama, namun dia menghindari ditemukan. Dia mendekat dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari cahaya. Itu pasti master tertinggi alam semesta yang bertarung satu sama lain. Meskipun dia tidak takut melawan mereka, dia tidak ingin berlari ke sana dengan sembarangan. Waktu terbang. Kedua master sejati itu mengepung Dewa Iblis Emas Cemerlang sementara Sitting Mountain Gas berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan. Siapa di sana? Keluar! Sebuah suara datang dari master sejati ketiga, Star True Master. Suara itu bergemuruh dan menyebar kemana-mana, dan diteruskan ke tamu gunung duduk dan Luo Feng melalui domain yang dilakukan oleh tamu gunung duduk. Dia melihat keluar dan tersenyum. Makhluk besar lainnya telah datang. Menarik, menarik. Hua! Kekuatan itu membuat bintang-bintang memantul, dan kapak yang menjulang terbang masuk. Star True Master, kamu memang mengesankan. Saya mendengar bahwa master sejati pertama adalah master sejati paling kuat di klan mata ilahi, dan Anda adalah yang terkuat kedua dan yang terbaik di domain. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, namun Anda dapat memperhatikan saya. Mengesankan, memang. Kapak besar, teriak master sejati ke-6. Kapak besar, tuan sejati ketiga terdengar dingin. Senang kau datang. Hahaha, kapak besar juga ada di sini. Dewa Iblis Emas Cemerlang menyeringai. Duduk gunung tamu tersenyum juga. Menarik, menarik. 5 penguasa tertinggi alam semesta ada di sini, dan 4 lainnya tampak senang karena kapak besar ada di sini, namun Luo Feng cemas. Mengapa pencipta kapak besar ada di sini? Apakah karena aku? Kedua master sejati itu sangat kuat, dan mereka bertarung satu sama lain. Emas cemerlang itu memiliki harta sejati tertinggi tipe istana. Pencipta kapak besar tidak akan bisa bertahan lama. Luo Feng cukup khawatir. Kapak besar adalah pilar sejati umat manusia. Satu-satunya pilar sejati. Teacher Origin ditekan selamanya dan tidak bisa keluar. Luo Feng tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu yang buruk terjadi pada kapak besar. Tuan sejati ketiga dan tuan sejati ke-6 memang sangat senang. Mereka akan menyerang Dewa Iblis Emas Cemerlang. Namun Dewa Iblis Emas Cemerlang tidak mudah dihadapi, dia memiliki istana Dewa Batu Hitam. Meskipun mereka melihat Sitting Mountain Gas, dia lebih sulit untuk dihadapi. Itulah sebabnya mereka mengatakan secara langsung bahwa Sitting Mountain Gas tidak membutuhkan harta yang sebenarnya. Mereka perlu memilih orang-orang yang lemah untuk dihadapi, dan bagi mereka, pencipta kapak besar lebih mudah untuk dihadapi, karena mereka pikir dia tidak memiliki harta sejati tertinggi. Hahaha, kapak besar? Suara master sejati ketiga melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. 2 harta sejati jatuh ke jurang ke-9, dan hanya kalian manusia, kami dari klan mata ilahi, dan tanah suci bulan ungu yang tahu tentang itu. Seharusnya aku menebak bahwa kamu, kapak besar, memiliki 2 barang berharga. Kami belum menemukanmu, jadi kami pikir itu adalah Dewa Iblis Emas Cemerlang. Saya tidak memilikinya, kata pencipta kapak besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kami hanya akan mempercayaimu, kata guru sejati ketiga? Kamu, manusia dari alam semesta asli, berani melawan kami, klan mata ilahi. Kalian manusia pantas mati karena merebut barang-barang berharga, dan untuk itu Luo Feng membunuh 5 kekacauan. Mata pencipta kapak besar berkilau dingin.
Pantas mati. Jika kamu mati, manusia dari alam semesta asli akan mati juga, kata Master Sejati ketiga dengan dingin. Aku akan membunuhmu, dan kemudian kita akan melihat siapa yang berani melawan kita, klan mata ilahi, di masa depan. Luo Feng, duduk di Sitting Mountain, sangat marah. 5 kekacauan telah mencoba membunuhnya terlebih dahulu, tetapi dia tidak bisa membalas budi. Selain itu, klan mata ilahi itu ingin menunjukkan kekuatan mereka dan menggunakan manusia yang tampaknya lemah untuk melakukannya. Luo Feng menoleh ke Sitting Mountain Guest dan berkata, Guru, pencipta kapak besar adalah satu-satunya pilar umat manusia kita. Dia tidak bisa mati. Tolong, Guru, bantu dia. Duduk Gunung Tamu menggelengkan kepalanya. Aku hanya peduli padamu. Adapun manusia, itu bukan urusanku. Luo Feng bingung. Lihat saja, kata Sitting Mountain Guest. Tidak mudah bagi penguasa tertinggi alam semesta untuk mati. Kedua master sejati itu mengepung Dewa Iblis Emas Cemerlang, namun mereka mencoba membunuh pencipta kapak besar. Haha, kamu mencoba menyegelku sebelumnya, namun kamu ingin membunuh kapak besar. Haha, suara Dewa Iblis Emas Cemerlang dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya denganku di sini? Kapak besar, ayo bertarung satu sama lain dan beri pelajaran kepada klan mata ilahi ini. Kami akan memberitahu mereka bahwa tidak mudah berurusan dengan penguasa tertinggi alam semesta. Tentu, pencipta kapak besar memegang kapak hitam besar, dan cahaya hitam menutupi tubuhnya, membentuk baju besi. Dong, dong, dong. Suara-suara itu bergema cukup keras untuk mengguncang hati seseorang. Semua bintang berhenti bergerak. Sosok yang kabur dan bercahaya muncul. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak penuh belas kasihan. Semua bintang berhenti, dan pada saat ini, pria dengan senyum tidak jelas tampak seperti satu-satunya dewa sejati di ruang dan waktu. Sebuah ide menyala, dan kerajaan abadi. Peng! Sebuah bintang retak, dan itu berubah menjadi binatang aneh dengan 4 kuku dan 1 tanduk. Peng! Bintang lain retak, dan itu berubah menjadi binatang aneh dengan 2 kepala. Peng! 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 Semua bintang retak, dan miliaran binatang aneh muncul. Mereka semua merendahkan diri ke arah pria buram itu dan membuat suara serak. Penindasan benar-benar memadatkan ruang. Luo Feng dapat merasakan tekanan itu di Gunung Hijau, dan dia mengingat apa yang telah dia lihat di ruang misterius, teknik tertinggi, desir iblis, di mana triliunan nyawa berjatuhan. Adegan di depannya tampak seperti itu, meskipun itu dasar. Klan mata ilahi menerima warisan kuno yang lengkap sebelumnya, jadi metode bertarung yang mereka gunakan adalah metode bertarung dari peradaban besar itu, kata Sitting Mountain Guest. Itu terlihat seperti yang kamu lihat sebelumnya. Tidak heran master sejati ketiga adalah master sejati terkuat kedua. Teknik ini cukup mengesankan. Penindasan itu sebagian besar akan memperlambat Brilliant Gold sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan Huge Axe. Brilliant Gold sedang berjuang. Dia mencoba terbang, tetapi dia sangat lambat. Dia berteriak, kapak besar, penindasannya terlalu hebat. Itu mungkin warisan kuno yang dimiliki klan mata ilahi. Hati-hati, kapak besar memegang kapak dewa hitam. Oke, katanya. Namun, sosok yang mengambang dan kabur itu tertawa. Huge Axe, ini kedua kalinya aku menggunakan semua kekuatanku. Terakhir kali adalah ketika 7 master sejati bekerja sama untuk membunuh Kong Luo dari era alam semesta kedua. Tanpa harta sejati tertinggi, Anda akan mati. Petik 2. Seseorang tidak dapat mengidentifikasi harta sejati tertinggi jika tidak dilakukan. Tuan sejati mata hijau, kata sosok buram itu. Menyerang. Bagus, kata master sejati ke-6. Sosok buram itu tersenyum dan berbisik, kerajaan abadi, terbagi menjadi miliaran bintang binatang, dan dewa sejati abadi ketika digabungkan. Suara musik yang aneh menembus jiwa orang, dan 2 lampu hijau bersinar. Itu berasal dari harta sejati tertinggi milik Green Eye True Master. Ukiran kompleks muncul di 2 lampu hijau, dan miliaran cahaya yang ditembakkan dari binatang aneh itu berubah dari bintang-bintang. Dewa sejati, Tuhan yang benar, dewa sejati, miliaran binatang buas yang aneh meraung, dan mereka pergi menuju cahaya suci itu. Miliaran bintang membentuk binatang aneh itu. Cahaya ilahi hijau adalah jiwa. Teknik kuno adalah pusatnya. Mereka membentuk binatang aneh yang menjulang tinggi dengan 9 kepala raksasa, 36 pasang sayap, 108 pasang kuku, dan 9 ekor.
Hukum operasi hilang di bawah ruang itu, dan kekuatan dari binatang aneh itu lebih kuat dari semua penguasa tertinggi alam semesta. Diam! Itu diam! Dewa Iblis Emas cemerlang berhenti berjuang, sementara pencipta kapak besar menatap binatang yang menjulang tinggi itu. Luo Feng sedikit cemas, dan Sitting Mountain Gas tampak terkejut. Dewa sejati yang abadi, Master sejati ketiga menunjuk ke Huge Axe Creator. Bunuh dia!